Selamat pagi, siang, dan malam. Salam olahraga. Apa kabar Anda hari ini? Jumat, 9 Januari 2026 menjadi titik mula dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengguncang panggung sepak bola nasional. Tahun 2026 digadang-gadang sebagai tahun kebangkitan, sebuah era di mana ambisi bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target nyata yang harus direalisasikan. Hanya dalam hitungan jam, kita akan menjadi saksi sebuah pertempuran klasik di Bandung. Namun, lebih dari sekedar rivalitas, laga ini adalah etalase kemewahan skuad Garuda. Sementara itu, di balik layar, PSSI tengah bersiap membuka lembaran baru bersama arsitek kelas dunia yang didatangkan langsung dari Inggris, John Herdman. Inilah laporan mendalam era baru Garuda dari gemuruh GBLA hingga panggung Eropa. Atmosfer kota Bandung terasa berbeda pagi ini. Udara sejuk kota kembang perlahan memanas seiring mendekatnya hari Sabtu 11 Januari 2026. Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) bersiap menjadi kawah candra di muka bagi dua raksasa sepak bola Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ini bukan sekedar pertandingan pekan ke-17 BRI Liga 1. Ini adalah pertaruhan harga diri. Antusiasme publik tak terbendung. Tiket pertandingan dilaporkan ludes terjual hanya dalam kurun waktu 24 jam. Bobotoh siap mengubah GBLA menjadi neraka bagi tim tamu, memberikan tekanan psikologis maksimal bagi skuad Macan Kemayoran. Namun, narasi El Clasico kali ini bergeser. Bukan hanya soal sejarah rivalitas, melainkan sebuah panggung pembuktian bagi para pilar tim nasional Indonesia. Publik menyebutnya sebagai perang bintang. Di kubu tuan rumah, Maung Bandung memiliki maestro lapangan tengah, Tom Haye. Sang profesor, demikian ia dijuluki, adalah otak permainan yang menjamin distribusi bola seakurat perhitungan matematika. Di sisinya ada Eliano Reinders, sosok serba bisa yang pergerakannya yang licin kerap merepotkan barisan pertahanan lawan. Jangan lupakan pula Mark Klok, gelandang bertenaga kuda yang siap menjadi pemutus serangan lawan. Dari panasnya liga domestik, kita beralih ke kabar yang tak kalah menggemparkan dari kantor federasi. Teka-teki mengenai siapa nahkoda baru timnas Indonesia akhirnya terjawab. Senin depan, 12 Januari 2026, akan menjadi hari bersejarah perkenalan John Herdman. John Herdman, nama ini mungkin terdengar asing bagi sebagian kalangan, namun rekam jejaknya adalah jaminan mutu. Pelatih asal Inggris ini dikenal sebagai figur yang mampu mengubah tim kuda hitam menjadi penantang gelar yang serius. Keajaiban tangannya terbukti saat menukangi Kanada. Ia membawa tim putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade dan yang paling fenomenal mengantarkan tim putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama 36 tahun. Kini, misi serupa ia bawa ke Jakarta, menerbangkan Garuda ke Piala Dunia 2030. Namun, Herdman bukan pesulap. Ia adalah ahli strategi yang adaptif. Dikenal gemar menggunakan formasi 3-4-3 yang ofensif, ia juga pragmatis dengan skema 4-4-2 jika diperlukan. Filosofinya jelas, intensitas tinggi, permainan vertikal, dan disiplin taktik yang ketat. Tantangan terbesarnya di Indonesia bukan hanya soal teknis, melainkan adaptasi budaya. Pengamat sepak bola mengingatkan bahwa pendekatan personal kepada pemain Indonesia berbeda dengan pemain di Eropa atau Amerika Utara. Herdman harus mampu menyelami karakter lokal tanpa mengorbankan standar disiplin tinggi yang ia anut. Kedatangan Herdman juga membawa angin segar bagi strategi perekrutan pemain diaspora. Pelatih ini dikenal piawai meyakinkan talenta keturunan untuk membela negara leluhurnya. Satu nama yang kini santar dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Jensen Silt, bek tengah bertinggi badan 192 cm yang kini merumput di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg.
Pemuda 23 tahun ini adalah paket lengkap bek modern, tangguh di udara, tenang dalam penguasaan bola, dan memiliki visi membangun serangan dari lini belakang. Proses pendekatan terhadap Sylt dikabarkan berjalan positif berkat bantuan agen dadakan kita, Kevin Dix. Melalui komunikasi personal pasca laga di Jerman, Kevin memberikan gambaran nyata tentang kebanggaan mengenakan jersey merah putih. Sylt pun telah memberikan sinyal ketertarikan, bahkan secara terbuka mengakui kecintaannya pada kuliner Indonesia. Jika Sylt bergabung, lini belakang Indonesia akan menjadi salah satu yang termewah di Asia, diisi oleh deretan pemain grade A Eropa, Mace Hilgers, Jay Idzes, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Jensen Sylt. Namun, ini juga menjadi sinyal waspada bagi talenta lokal seperti Rizky Ridho. Persaingan memperebutkan satu tempat di starting 11 akan semakin brutal. Apakah kebijakan pelatih baru ini akan mengancam eksistensi pemain lokal atau justru memacu mereka untuk menaikkan level permainan? Kualitas pemain Indonesia kini mulai mendapatkan pengakuan konkret di pasar transfer Eropa. Dua nama yang menjadi sorotan utama minggu ini adalah Dean James dan Jay Idzes. Nasib mereka berdua sedang diperbincangkan hangat oleh media-media di Belanda dan Italia. Di Belanda, bek kiri eksplosif milik Go Ahead Eagles, Dean James, dikabarkan masuk dalam daftar belanja raksasa Ajax Amsterdam. Media terkemuka seperti Ajax1.com menyebut James sebagai solusi ideal untuk kebutuhan bek sayap kiri Ajax yang lincah dan bermental baja. Dengan nilai pasar yang terjangkau namun kualitas bintang, James adalah investasi menarik. Namun, dilema menghampiri. Apakah ia akan mengambil resiko memilih ke klub besar dengan potensi menit bermain yang minim, atau tetap bertahan di klub saat ini demi menjaga performa jelang pemanggilan timnas? Bergeser ke Italia, Jay Idzes telah menjelma menjadi tembok kokoh yang tak tergantikan. Performa gemilangnya bersama Sassuolo sempat memantik minat dua penguasa kota Milan, Inter dan AC Milan. Namun, harapan dua Milan harus pupus. CEO Sassuolo, Giovanni Carnavali, dengan tegas menyatakan bahwa Jay Idzes adalah pemain dengan status tidak disentuh atau untouchable di bursa transfer Januari ini. Sassuolo memiliki ambisi besar menembus zona Eropa, dan Jay adalah kepingan vital dalam taktik mereka. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, menjamin Jay tetap bermain reguler di level kompetitif tertinggi Serie A. Apa yang kita saksikan saat ini adalah transformasi besar sepak bola Indonesia. Dari perebutan tahta di liga domestik yang semakin kompetitif, kedatangan pelatih kelas dunia dengan visi jangka panjang, hingga pemain-pemain kita yang menjadi komoditas panas di Eropa. Optimisme ini harus kita kawal bersama. Tahun 2026 adalah momentum. Mari kita nantikan, apakah tangan dingin John Herdman dan semangat para punggawa Garuda mampu membawa kita terbang lebih tinggi, melampaui batas-batas yang pernah ada. Demikian laporan mendalam pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk pembaharuan informasi selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia, dan sampai jumpa.